Jadi pokoknya di Republik ini hanya ada 2 orang yang bisa perintah saya, yaitu di luar orang tua ya, karena sudah almarhum, yaitu Pak Jokowi dengan Ibu Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita sekarang berada di Museum Bung Karno, yaitu kita bertemu dengan Bapak Dr. Arya Wedakarna. Mungkin saya singkat aja. Ya, siap. Nah, terima kasih sekali telah menerima kami dan tim di sini, Pak Arya. Dan saya ucapkan selamat sore, Pak Arya. Dan luar biasa, saya mau ngambil Pak Arya nih karena fenomenal, terus kemudian banyak sekali tuh kalau saya ini urut-urutin, waduh, ini saya baca-baca blog-blog apa segala macamnya, ini dokter termuda, kemudian rektor termuda, jadi dari situlah kita mengangkat, oh ini tokoh muda siapa ya yang kita, karena kita kan segmennya anak-anak muda nih Pak Arya, jadi 20 sampai 40 tahun, segmen itu yang akan nanti dijadikan target market kita. Dan saya memilih, oh ya, kenapa enggak Pak Arya, walaupun Pak Arya ini luar biasa gitu, fenomenal dalam politiknya, dalam berpolitik kan luar biasa di Bali khususnya. Jadi kita memilih Pak Arya nih, bolehlah Pak Arya, kita dengan tim semuanya kita coba, saya mencoba dan lain bla bla bla, terus akhirnya dapat waktu Pak Arya nih luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Arya. Nih Pak Arya, banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang simpel-simpel aja lah kita bicaranya, wawancaranya. Saya nih lihat Pak Arya, semua juga teman-teman dari FB, dari segala macam ini semua ngeliat Pak Arya. Dan mereka bertanya, wah mau tahu nih Pak Arya gimana sih masa kecilnya nih, dari kecil, remaja, dewasa, sempat di Jakarta juga kan gitu. Jadi saya mau tahu nih, kita mau tahu, boleh Pak Arya kalau misalnya tahu kita Pak Arya ini bagaimana masa kecilnya, di mana, kemudian setelah dewasa gimana, kemudian sekarang ini sampai sekarang ini Pak Arya, silakan Pak Arya. Ya, jadi saya ada tumbuh dan berkembang di lingkungan neighborhood yang happy ya, dalam artian ya kita memang benar-benar sebagai karena saya adalah putra dari tokoh PNI, saya putra dari tokoh agama, dan juga jelas kami dari dinasti politik Soekarnois sebenarnya. Jadi almarhum ayahanda saya adalah sahabat dekat Bung Karno, yang waktu itu beliau berjuang untuk mendirikan beberapa simbol-simbol, menggagas dan berdiskusi tentang pendirian simbol-simbol Bali kebangsaan. Salah satunya adalah misalkan bagaimana ayah saya waktu itu selaku ketua PNI diajak Bung Karno untuk berdiskusi tentang pendirian Universitas Udayana, Mahendra Datta, kemudian Istana Presiden Tampak Siring, termasuk juga Rumah Sakit Sanglah, dan juga Hotel Grand Bali Beach, yang dimana sering berdiskusi dengan kawan-kawan PNI, termasuk salah satunya adalah ayahanda saya. Dan ketika saya dilahirkan dari keluarga politik, dan tentunya dengan lingkungan Puri yang memang agak sedikit protokoler dalam artian tata titi, tata kerama sangat berjalan. Saya lahir menjadi seorang yang konservatif. Saya adalah seorang anak Bali yang konservatif, yang memang punya obligasi untuk melestarikan apapun legacy dari leluhur kami. Nah ya, jadi itulah sampai SMA saya di Bali, kemudian selanjutnya berpendidikan di Jakarta. Sempat kita ikut program berpendidikan di Melbourne, di MLC, dan juga saya alumni IVLP Washington juga di Amerika Serikat. Dan setelah kuliah itu agak lebih banyak bergaul dalam artian seorang Arya Wedakarna itu berubah ketika berpendidikan di Jakarta. Yang dari dulunya sangat istilahnya belum begitu tahu tentang wawasan Republik, wawasan Nusantara, ketika kami bergaul di Jakarta, bergaul dengan
teman-teman dari berbagai latar belakang suku, agama, dengan situasi circumstances yang berbeda, ini mendewasakan saya. Ya, jadi sebenarnya otak saya ini adalah untuk Republik, tidak hanya sekedar untuk Pulau Bali, begitu ya. Dan maka dari itulah setelah berpendidikan S1 sampai S3, bersyukur sekali bahwa sampai sekarang saya masih tercatat sebagai doktor ilmu pemerintahan termuda ya di Museum Rekor. Sehingga saya dari sana saya melihat bahwa ini orang Bali, kalau dulu kan dikenalnya cuma sebagai guide, pekerja pariwisata, penari. Saya ingin berubah. Ada nggak sih seseorang yang dikenal secara keilmuannya, sama seperti pahlawan Bali Mr. Gusti Ketut Pujo yang merupakan sarjana pertama ya, yang sudah jadi pahlawan nasional. Bung Karno juga termasuk seorang peraih 26 gelar doktor honoris causa. Jadi maka dari itu saya sampaikan, ya saya akan berbeda, dan dari sana saya sudah punya visi. Dan dari sanalah saya berpendidikan, menjadi rektor termuda, dan kemudian akhirnya sekarang menjadi senator termuda, salah satu, dan anggota MPR juga salah satu termuda. Karena buat saya achievement itu harus dicapai ketika kita masih muda usia ya. Dan saya bersyukur terhadap Tuhan bahwa saya mendapatkan kesempatan lebih awal, pencapaian-pencapaian apapun itu, ya saya happy gitu aja. Terus kemudian Pak Arya, kan waktu itu kan sekolah semuanya belum, mungkin bukan pemerintahan, S3-nya tadi pemerintahan. Iya, S3 ilmu pemerintahan. Sebelumnya itu Pak Arya bercita-cita mau jadi apa Pak Arya nih? Saya sebenarnya pengen pilot. Mau jadi politik atau enggak? Sebenarnya kan? Saya lebih banyak kepada seniman ya, karena saya suka musik. Kedua itu saya itu lebih dulu tuh pengen jadi pilot, makanya sekolahnya di STMT Trisakti, jurusan transportasi udara. Jadi saya sarjana airport sebenarnya, sarjana S1. Kemudian entah bagaimana, karena setelah mengikuti organisasi KMHDI, organisasi saya dirikan FIMHD, macam-macam di Jakarta, kok saya pinginnya ke sosial ya, ke politik, ke sospol. Maka dari itu saya S2 dan S3 saya ambilnya sosial politik, ilmu pemerintahan. Dan memang pada saat saya kuliah, umur 21, 22 itu, saya diminta oleh Putri Bung Karno, Ibu Sukmawati Soekarno untuk menjadi ketua partai. Di such in the young age gitu, umur 22, saya sudah ketua DPP. Sudah ketua DPP. Saya pernah nyalek juga, menemani beliau tahun 2004, 2009, belajar itu karir politik pertamanya. Pertama ya, karena memang 22 tahun berarti Pak ya? Iya, dari umur 22. Saya di Jakarta berkiprah, kemudian ya sudah, dari Kanjeng Ibu Sukma bilang, udah kamu harus latihan sebagai Soekarnois. Terlibat, bisa pidato, bisa menguasai ilmu Trisakti. Kemudian umur 26, saya menjadi ketua partai politik termuda di Bali. Ketua PNI Marhaenisme, dan saya berhasil membawa partai ini menjadi 5 besar waktu itu di Bali. Nah, jadi karena perjalanan sejarah juga, akhirnya kami menjadi calon independen ya dari pemilu di 2014 kan begitu. Betul. Ya, jadi jiwa Marhaenis ini ada sampai itu, dan itulah yang menyebabkan bahwa saya di masa kecil saya sampai remaja ini ada satu karir-karir yang memang dalam perjalanan sejarah nggak bisa lepas dari kiprah orang tua sebenarnya. Ya, darah politiknya Pak Arya ya. Jadi darah politik, nggak bisa kemana, tadinya mau jadi pilot, tetap ya saya pengen pilot. Bahkan saya sudah pernah ke Curug tuh. Karena saya suka pesawat. Ya, saya pernah training di airport begitu. Saya happy dan saya paling senang dengan penerbangan aviation. Ya cuman karena perjalanan ya. Jadi mungkin bangsa dan masyarakat Bali mungkin lebih memerlukan kiprah saya. Akhirnya saya mengorbankan kesenangan saya sebenarnya. Jadi kesenangan saya, bisa saja saya menjadi pegawai biasa begitu, hanya bekerja di sektor penerbangan. Cuman ya sudahlah, ada swadharma yang harus saya inginkan untuk bangsa ini, untuk Bali khususnya. Luar biasa hasilnya sekarang. Perolehan suara 726 kalau nggak salah. 781. Nah itu 742.000 sekian saya lihat tadi dari data-datanya. Itu luar biasa sekali, bisa ya mohon maaf mengalahkan dua yang luar biasa juga di Bali gitu kan. Dua mantan gubernur, mantan bupati saya lihat semua. Pak Arya di atas semuanya itu. Bahkan kalau suara beliau-beliau bertiga ditambah,
belum bisa mencapai. Dan itu tanpa kampanye. Iya, betul. Tanpa kampanye, saya nggak pasang baliho, hanya relawan. Saya nggak ada money politik. Saya seorang kesatria yang jujur yang nggak pernah istilahnya bersinggungan dengan uang. Kemudian tanpa tedun juga, tanpa banyak, saya tidak terlalu banyak datang ke masyarakat. Saya nggak ngebayangin kalau usang kampanye kali bisa 1 juta kali ya. Berarti ada persiapan nih, 2024 nih, naik. Jadi begini, tes dulu. Kayak kalau dalam teori politik langsung, kan ada test the water. Iya betul, test the water dulu. Ya. Jadi tentu anugerah ya, kita syukurilah. Dalam artian saya kan tidak pernah mengklaim mewakili seluruh rakyat Bali. Minimal saya bekerja ini mewakili 742.000 konstituen saya, kan begitu ya. Kalaupun sekarang nanti ada kemarin-kemarin yang tidak pilih saya akhirnya bergabung pada gerbong AWK, itu sah saja. Karena terkait dengan kinerja sebenarnya. Dan saya cuma ingin kasih contoh, anak muda Indonesia loh, bukan hanya Bali. Kan banyak pertanyaan, saya ingin jadi wakil rakyat, saya ingin jadi anggota DPR, DPD, DPRD. Kadang-kadang mereka berpikir harus punya uang dulu. Betul. Jadi lihat aja Arya Weda karena di Bali ini, saya nggak tanpa modal loh. Ya, oke lah di dana kampanye ada, tapi nggak dibandingkan dengan yang lain, bahkan saya cenderung kecil begitu ya. Jadi ada sosok seorang muda Bali gitu, yang memang putra bangsa, yang memang ingin masuk ke dalam sistem politik tanpa menggunakan money politik, tanpa menggandeng parpol dan juga independen, itu bisa. Dan ayo dong anak muda, di latar belakang apapun, siapapun Anda, ayo berusaha untuk menjadi, karena saya sudah contoh nyata nih. Yang kita pakai apa? Pengetahuan, jaringan, kemudian suka turun, menemani masyarakat. Dan masyarakat itu tidak memerlukan, kalau ketemu saya tuh mereka segan untuk minta sesuatu. Justru mereka menolak. Ya, mereka cuma membutuhkan, Aji, saya butuh nasihat dong. Saya butuh masukan. Bahkan ketika saya duduk saja di sebuah acara bagaimana, itu sudah buat mereka sudah baik begitu, sudah senang mereka gitu ya. Jadi tidak semuanya masyarakat itu, jangan juga rakyat kita dituduh pragmatis, hanya perlu bansos, tidak. Saya sudah bukti nyata, dan saya adalah pemimpin yang lahir legitimate dari angka KPU, angka pemilu. Dan bekerja dengan baik seperti itu aja. Nah itu tadi, itu sebenarnya saya mau nanya yang tadi itu, tapi sudah dijelaskan, tapi ada lagi tips-tips buat anak-anak muda nih, Pak Arya, karena kita semua bro and sis nih, semua mau berpolitik mungkin. Kalau yang mau berpolitik, ini tipsnya dari Pak Arya nih, bagaimana di usia muda loh, kalau di usia 60, 70 mungkin emang ini masih muda, luar biasa. Bagaimana Pak Arya? Tips-tipsnya, trik Pak Arya atau apalah namanya itu, jadi jadi dalam strategi ya, tadi mungkin, salah satunya network. Salah satu network, mungkin strategi ya. Jadi kalau yang mau involve ke politik, pertama harus punya platform. Platform itu konsisten, jadi jangan pindah-pindah. Dan memang politik itu adalah urusan keberpihakan, termasuk keberpihakan kepada ideologi. Kalau seandainya misalkan anak muda Indonesia mau terpakai oleh sistem Republik Indonesia, kita jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan, kita tengah-tengah Pancasilais, akan kepake. Kalau sudah Pancasilais, mau keliling seluruh Indonesia, mau berhadapan dengan sistem yang digerakkan oleh berbagai macam suku, agama, tokoh-tokoh, akan terpakai. Karena di belakang Anda ada Pancasila. Nah, jadi kalau terlalu ke kiri ke kanan, kadang-kadang kepakainya nggak lama. Yang kedua itu adalah harus pilih ajaran apa yang memang ingin, atau ideologi yang ingin dijalankan. Kalau saya karena sebagai putra PNI, mungkin di Indonesia ini hanya keluarga Sriweda Strosiase, ayah saya yang punya 8 museum Bung Karno, bahkan Presiden Megawati, Presiden SB, Presiden Jokowi datang ke tempat kami di sini, karena kami konsisten, begitu ya. Kami ini sudah menjadi yang namanya laboratorium hidup, ya. Jadi keluarga kami sudah menjadi jujukan istilahnya, sudah menjadi pedoman. Saya memilih ajaran Trisakti Marhainisme. Apalagi ketika Pak Jokowi misalkan sudah ada satu ajaran Marhainisme Trisakti, benar-benar sinergis dan agak mudah semua perjuangan. Perjuangan anggaran, perjuangan politik kebijakan. Karena orang kan monitor, oh dia anak Soekarnois loh, bantu. Oh dia itu mereka mendukung Pancasila, akan bersatu begitu. Terus tips saya yang ketiga adalah
kalau kita hanya fokus kepada sosial media dalam artian secara virtual ya, itu penting. Anak muda harus menguasai sosial media platform. Tetapi yang paling lebih penting adalah turun ya. Karena pahlawan itu ya lapangan. Karena pahlawan, hero itu adalah is about presence. Tentang masalah kehadiran. Jadi kita tidak bisa memimpin, ingin menjadi wakil rakyat, tapi kita hanya duduk di belakang meja, hanya main telepon, tidak bisa. Hanya rapat elit, tidak bisa. Ya, justru kalau mau menang dan sukses, bergaulnya sama kaum jelata, sama kaum marhen, jangan terlalu banyak bergaul sama kaum elit. Kalau seperti saya, kalau saya mau gitu, saya bisa saja bergaul sama elit-elit, orang the have, the new family begitu ya, dalam artian new house begitu, bisa saja, tapi enggak. Saya lebih baik bergaul ke bawah, makan di tempat yang sama, seperti saya dengan ajudan misalkan, makanannya sama, ke warung-warung aja, saya afford untuk misalkan ke 5 star, tapi enggak. Saya memanfaatkan, karena ketika kita datang, orang itu tersemangat, dan bayangkan, satu orang ini akan memberikan semangat kepada keluarganya. The whole family akan menjadi cerita-cerita. Makanya ketika saya datang, saya ngelihat ya bagaimana masyarakat itu pasang foto saya di warung gitu ya. Misalkan dengan gerakan Sukle. Misalkan bagaimana masyarakat masih pasang apa kenang-kenangan dari saya gitu. Padahal sederhana sekali. Dan itu mereka itu terutama Bali ya. Rakyat Bali itu orang yang sangat apa ya, gengsi. Mereka itu nggak bisa diatur sama siapapun. Jadi fenomena seperti sekarang saya datang ke suatu tempat, anak muda datang nih, minta salaman, minta foto, mau laki, mau perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo dong Aji, bagaimana? Bahkan mereka tidak tahu DPD itu apa. Mereka tidak tahu. Mereka taunya Haji AWK. Ditanya DPD apa, mereka nggak ngerti, nggak dong. Ditanya tentang senator, mereka nggak paham. Yang saya tahu, saya punya pemimpin Arya Wedakarna. Jadi buat saya itu sebenarnya sudah orgasm politik, sudah puncak. Ya, nama baik ini yang ingin saya pertahankan. Jadi lebih baik kita memperoleh nama baik di masyarakat, kita bisa menjadi raja di hati rakyat, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin, itu buat saya lebih value dibanding, karena kita politik ini harus berketurunan. Ya, wajar saja Bung Karno meninggalkan nama baik untuk putra-putri dan cucunya terpakai. Saya juga terpakai mungkin karena swadharma ayah saya. Yang legacy ini juga kita sampaikan. Kebetulan keluarga saya juga banyak berkiprah di dalam bidang politik dan terpakai mereka. Jadi buat saya justru nama baik jauh lebih penting. Nanti apakah mau nyalon gubernur, mau misalkan jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi duta besar, apapun, itu urusan garis tangan. Tetapi nama baik. Yang mendorong adalah nama baik. Seperti itu. Jabatan gampang itu. Orang yang paling berpengaruh atau orang yang berjasa sama kehidupan Pak Arya selain Bapak Ibu ya tentunya, yang orang lain yang dekat dengan Pak Arya ini bagaimana Pak Arya? Siapa nih? Siapa yang paling di ini nih? Artinya referensinya referensi politik Pak Arya ini. Jadi kalau dari saya jelas yang menjadi mentor politik saya adalah Putri Bung Karno ya, Kanjeng Ibu Sukmawati Soekarno. Jadi pokoknya di Republik ini hanya ada 2 orang yang bisa perintah saya, yaitu di luar orang tua ya, karena sudah almarhum, yaitu Pak Jokowi dengan Ibu Sukmawati. Kalau sudah sampaikan maju, kalau diam saya diam ya. Jadi ini salah satu value loyalitas sebenarnya. Loyalitas, karena kita tidak hanya kefiguran saja, tapi terkait dengan kinerja dan juga prinsip ideologi. Kalau kita bertemu dengan seseorang dengan yang kekeh dengan ideologinya, kita menjadi respect begitu loh. Ya walaupun beliau sederhana ya, tapi buat saya yang saya lihat adalah prinsip dan ideologinya. Seperti misalkan saya maju kemana, bagaimana itu restu beliau. Istilahnya ada tracknya, kita ikut aja itu ya. Ini agak berat nih, saya agak berat nanyanya. Ini atas nama semua masyarakat di Bali khususnya Pak Arya nih. Jadi dari perjalanan Pak Arya ini kan di Jakarta, terus kemudian dengan heterogen, ketemu dengan berbagai bangsa, tadi Pak Arya di luar negeri juga, kemudian orang daerah, terus agama segala macam nih Pak Arya. Pertanyaannya Pak Arya, ini selalu membuat statement yang kontroversi tentang masalah, ya mohon maaf, pendatang dan Muslim di Bali. Nah ini
saya mau ngelihat ini apakah strategi politik atau apa Pak Arya idealisme atau bagaimana? Karena Pak Arya saya lihat kan pernah tinggal di Jakarta, terus teman-temannya mungkin teman-temannya juga lain apa namanya, yang agamanya berbeda-beda, heterogen gitu ya kan. Terus sekarang Pak Arya selalu ada statement-statement yang wah sekarang yang baru-baru ini viral banget nih, yang lagi apa namanya tuh yang COVID-19 yang orang-orang pendatang di kapal itu. Terus ada foto, ada Pak Arya lagi nunjuk, kemudian di bawahnya itu ini loh pendatang-pendatang. Nah, ini lagi ini nih, lagi viral. Iya, saya aware itu. Gimana Pak Arya itu strategi apa nih Pak Arya? Apa ini strategi politik apa gitu? Jadi sekaligus ini klarifikasi ya. Jadi mumpung beli dedek lah gitu Deden udah nanya gitu. Jadi pertama, saya adalah seorang nasionalis. Ya, betul. Saya bukan orang ultra kanan atau ultra kiri, tidak. Ya. Di Indonesia ini, saya punya 8 museum Soekarno. Yang saya buatkan museum ini seorang Muslim loh. Iya. Bung Karno dengan peci. Ya, Bung Karno adalah peraih dari gelar dari Al-Azhar University. Betul. Tetapi dan dari sana saya sudah tahu bahwa masyarakat sudah bisa menilai. Bagaimana mungkin AWK itu dituduh rasis atau misalkan dituduh misalkan tidak toleran. Kalau misalkan ya saya mengidolakan seorang Islam gitu loh. Dan Bung Karno ada jawaban kan gitu. Betul. Nah, tetapi adalah kewajaran siapapun tokoh daerah, karena saya swadharma di politik begitu, untuk memproteksi kewilayahannya selama misalkan dalam konteks perundang-undangan. Kalau orang Aceh berbicara tentang Nanggro itu wajar, tapi bukan berarti merendahkan yang lain, tidak. Orang Papua juga bicara tentang local value-nya, wajar, bukan berarti orang Papua anti pendatang, tidak. Orang Jogja dengan keistimewaannya dan orang Bali. Nah, saya ketika berbicara dan pendapat apapun, bisa ditanya deh, bisa dilihat, nggak pernah nyebut agama apa, nggak pernah. Saya nggak pernah nyebut yang namanya suku apapun, nggak pernah. Tugas seorang AWK itu sebenarnya untuk menampung energi kemarahan dari warga untuk bisa diselesaikan secara bijak begitu. Contoh, kenapa saya buat gerakan sukle untuk makanan minuman yang dianggap merupakan ancaman kali ya. Buat saya begini, karena sukle ini ceritanya begini. Ada orang-orang Bali, orang-orang Hindu itu yang membuat yang namanya restoran makanan 100% haram. Gitu loh. Kalau dilihat dari nomenklatur itu kan sebenarnya itu bisa menyinggung. Betul. Misalkan ada produk babi 100% haram. Saya rangkul. Itu karena terjadi di Buleleng, terjadi misalkan di Karangasem, di Tabanan, di mana-mana. Saya rangkul. Ya sudah, kita punya istilah. Sansekerta. Yang sudah ada leluhur. Yuk pakai sukle yuk. Gitu ya. Itu tujuannya. Itu ya, Pak, asal kata sukle itu. Jadi sana, itu pun memang restu pendeta kan. Jadi saya cuma mengikuti saja. Jadi sebenarnya tidak ada ingin menyaingi label-label yang lain, tidak ada. Karena saya mengedukasi masyarakat kan begitu. Karena di undang-undang, kalau tidak salah itu undang-undang 233 2014 ya tentang jaminan produk halal, itu kan ada nomenklatur pilihannya ada 2, halal dan non halal. Nah, jadi daripada kalau orang Bali misalkan dia jual babi guling, tulisan non halal. Kayaknya kurang gimana gitu ya, karena secara mending pakai punya sendiri saja gitu. Tujuannya di sana. Jadi sebenarnya saya ngeredam. Contoh misalkan seperti kemarin kasus COVID yang ada antara Kampung Jawa, misalkan dengan kasus Ngaben Sudaji. Saya sebenarnya ngurusinnya terlambat, dalam artian sudah 1-2 hari. Dibanding liar, saya turun. Energi meledak-ledak dari masyarakat itu saya tampung secara simbolik. Tenang, kamu tenang saja, sudah ada Aji. Percaya sama saya. Percaya, tanpa bermaksud intervensi hukum, percaya loh. Yang di Buleleng ini Astungkare aman. Pokoknya tenang saja. Yang di sini selesaikan dengan baik, kan begitu. Kemudian masalah yang kemarin, yang di Gilimanuk. Karena orang Bali kalau sekarang di masa COVID ini wajar. Kita diminta lockdown, agak paranoid apa gitu. Bahkan juga warga umat lain saja tidak boleh keluar Bali ya, dalam artian jangan mudik kan begitu. Ini pengorbanan loh, bukan hanya orang Hindu saja, semuanya pengorbanan. Tidak bisa mudik, tidak harus di lockdown dengan desa adat, kemarin PKM. Saya menampung energi itu karena ketika berbicara tentang pelabuhan, orang Bali sensitif. Coba lihat, coba nanti dari Beli Deden lihat saja, ketika misalkan saya sudah turun ke dalam satu case, langsung reda.
Betul. Jadi itulah salah satu teori politik. Jadi besoknya nggak dibahas lagi. Sudah ada panjenengan, sudah ada tokoh beliau. Dan saya penyelesaian masalahnya secara perundang-undangan. Ya, kalau COVID itu ada maklumat Kapolri, ada instruksi Presiden, ada yang namanya PP ya, peraturan pemerintah tentang pembatasan. Jadi semua acuannya adalah peraturan. Jadi itu sebenarnya peran saya. Jadi tidak mungkin seorang AWK ini, dan bahkan banyak juga loh pendukung saya di 2019 dari Muslim, dari Nasrani, dari Buddha, banyak juga begitu. Dan kita ingin menyelesaikan. Dan saya juga dalam artian contoh deh, boleh ditanya di Kementerian Agama. Pertama kali yang pejabat DPD yang merekomendasi kenaikan kuota haji untuk Bali itu AWK. Iya. Saya rapatkan itu, saya kumpulkan di kantor DPD dengan Kementerian Agama, saya tanya. Ya. Terus kemudian kemarin tuh ya, yang ini ya, yang finance itu ya. Yang finance, itu yang luar finance. Biasa itu. Ya, betul-betul apapun. banyak Jadi, juga sih yang ditolong. Jadi yang finance juga tidak hanya satu golongan, tidak semua dari semua ini. Saya paham sekali. Dan kalau kita lihat pendapat-pendapat, ya astungkare deh, syukur kalau saya kan ya sekali post di medsos itu kan cukup besar ya jangkauannya. Ya minimal sudah mencapai 500 juta sampai jutaan orang gitu ya. Jadi dalam artian saya memanfaatkan kekuatan sosial media untuk enlightenment sebenarnya. Dan nggak pernah tuh ada dalam artian rasis di sana. Saya tolong siapapun saya tolong begitu. Ayo dong datang ke tempat saya, dan makanya harus, kalau orang Islam kan bilangnya tabayun ya. Tabayun ya. Tabayun, mulat sarire begitu. Kalau nggak ada yang nggak jelas-jelas tanya. Bahkan ada beberapa dari ikatan anak-anak muda NU misalkan sering datang ke saya. Kita komunikasi, pernah saya datang ini dan di forum-forum agama. Dan bahkan juga seperti keluarga Gus Dur, seperti almarhum Salahuddin Wahid, dan juga dengan Mbak Inayah, itu pernah datang ke istana saya di Tapak Siring. Ya, kita jamu, dan saya dengan beliau satu forum untuk masalah interfaith seperti itu. Quote buat teman-teman muda nih, ada quote apa yang sering Pak Arya ini? Silahkan Pak Arya, satu quote aja. Apa nih? Kerja keras atau apa? Silahkan, apa nih? Yang paling ini berkesan. Ya pokoknya apa namanya? Yang pasti ya jas merah ya. Kita harus jaga nama baik orang tua leluhur ya. Anak muda sekarang ya pinter, mereka mungkin lebih aware terhadap teknologi. Tetapi beyond dari ambisi-ambisi kita untuk menjadi apapun, seorang pebisnis, seorang politisi, seorang budayawan, seniman apapun, harus ingat jangan sesekali meninggalkan sejarah di mana akar kita. Ya, untuk para pendatang yang ada di Bali, ya silakan, akarnya, kebudayaannya harus hidup. Apapun agamanya silahkan, tapi kebudayaan jangan sampai hilang. Begitu juga orang Bali semua, karena kekayaan Indonesia satu-satunya adalah kebudayaan. Ya makanya jangan pernah lupa sama akar, itu saja. Terima kasih banyak nih Pak Arya, terima kasih banyak waktunya semuanya. All Bros and Sis, itu dia dengan kita wawancara kita, bincang-bincang santai kita dengan Dr. Arya Wedakana yang luar biasa di Bali. Terima kasih banyak. Salam Biker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Merdeka.